Baik, Pak Firman, sempat terpikir karena memang panorama terutama di Masjid Al-Hikmah ini cukup rutin kegiatannya. Kemungkinan kita harus mencoba untuk mengkaji secara khusus merujuk misalnya kepada salah satu kitab begitu, yang sederhana saja lah kitabnya, yang lebih familiar di antara kita. Misalnya kita coba membahas Bulughul Maram begitu. Nanti kita akan coba di bulan berikutnya khusus kajian kitab Bulughul Maram. Saya menyarankan bapak-bapak punya kitab itu, murahlah kitabnya Pak, gitu ya, tidak terlalu tipis juga tidak terlalu tebal. Bapak mau bawa terjemahan boleh, mau bawa kitab aslinya juga boleh, gitu. Kita coba kaji itu Bulughul Maram, karena setiap kali saya coba kajian di sini, ini selalu tematik, memang kesana kesini pokok bahasa. Bahkan hari ini juga saya ingin mencoba masuk pada bab kita bernikah. Kita bicara tentang bab nikah, gitu. Saya yakin di antara kita yang sudah menikah pun juga ada beberapa hal, beberapa poin yang belum paham tentang bagian-bagian dari kitab nikah ini. Terutama rata-rata di antara kita setelah terjadi talak atau perceraian, baru kemudian terasa kira-kira saya harus seperti apa, seperti tidak ada panduan begitu, seperti tidak ada arahannya seperti apa. Ya itu karena memang itu karena memang kajian tentang bab ini jarang sekali untuk dibedah begitu. Waris, zakat, jenazah itu jarang dibedah begitu, kecuali dalam waktu-waktu tertentu. Pernah sesekali saya mencoba membahas waktu itu kajian tentang iddah, tentang masa iddah. Guru saya menasehati, Ustadz katanya, jangan terlalu jelas gitu. Kalau menjelaskan bab nikah itu jangan terlalu jelas katanya. Saya bilang kenapa jangan terlalu jelas begitu? Ternyata memang semakin jelas menjelaskan tentang bab nikah, memang ada potensi mencari celah untuk bisa melakukan hal-hal yang tidak diinginkan. Tapi saya tidak mencerna terlalu dalam, tapi intinya bahwa memang ada kekhawatiran ke arah sana begitu. Baik, ikhwatul iman yang sama-sama mengharap ridha Allah, yang disebut dengan an-nikah itu kalimatnya dari nakaha, yankahu, nikahan. Kalau kita ingin paham tentang istilah ini, maka kita harus start dari bahasa induknya dulu. Kadang terjadi perdebatan yang kecil di antara kita hanya gara-gara kita menyebutkan kamu sudah kawin belum begitu. Kawin mah belum, karena nikahnya juga belum begitu. Jadi ada seperti stigma bahwa kawin itu lebih cenderung kepada hubungan seksualitas, atau lebih cenderung dipakai dengan bahasa binatang itu kawin. Saya pikir bahasa kita, bahasa Indonesia itu lebih banyak bahasa serapan, mengambil dari berbagai bahasa. Bahkan juga ada bahasa kawin dalam sudut pandang bahasa daerah seperti Sunda itu berbeda dengan bahasa Indonesia. Karena ngawinkeun itu bahasa Sunda yang bahasanya cukup loma, cukup familiar. Untuk binatang bukan ngawinkeun sebetulnya. Begitu kan? Jadi ada bahasa ngewekeun. Itu kan bahasa daerah.
Iya, bahasa daerah kan begitu, betul ya? Dari Jawa sama ya? Oh Banten ya, tuh. Dan kita sangat tabu mengucapkan itu. Di sini tabu mengucapkan itu, di Banten berbeda. Nah makanya saya bilang kaitan dengan definisi ini kita harus harus mengambil dari bahasa Indo supaya jadi paham. Karena kalau bahasa Indonesia saja bahasa kawin itu seperti identik dengan binatang, mengawinkan kan begitu. Ikhwatul iman, padahal kalimat nikah ataupun kawin itu dua-duanya bahasa Arab. Kalimat nikah yang diambil dari kalimat nakaha yankahu itu bisa bermakna al-wat'u, sebadan, atau az-zawaj. Susah lagi menerjemahkan az-zawaj, ya kembali ke bahasa Indonesia jadi nikah dan kawin lagi. Jadi nggak ada lagi terjemahnya, gitu loh. Kalimat az-zawaj itu. Kemudian al-bad'u, membuat, atau bahkan juga bisa diartikan akad nikah itu badu, atau al-aqdu, membuat ikatan, akad, itu juga dari makna an-nikah. Ada lagi istilah nukahat. Nukahat itu laki-laki yang suka senang dengan nikah gitu. Jadi ada laki-laki yang memang karesepna teh kawin gitu. Hobi dijadikan hobi. Tapi saya yakin kalau menikah tidak didasari dengan keinginan atau senang, itu nggak akan jadi, Pak. Jadi nikah itu memang diawali harus dengan rasa suka dulu. Ada lagi an-nakihah. Kalau an-nakihah itu perempuan yang memiliki suami. Jadi ragam kalimatnya itu, ya. Kalau kawin dari kawana yukawinu itu menghubungkan, Pak. Mencocokkan. Dan itu konotasinya tidak kepada berhubungan badan, tidak. Kalimat bahasa Arab itu. Kalau anak-anak madrasah, kawinil kalimat atiyah gitu kan. Hubungkan kalimat berikut ini, yang A dengan yang ini, cocoknya yang mana nih? Suka pakai garis biasanya, seret. Oh yang ini cocoknya ke sini. Gitu. Itu kalimatnya kawin, menghubungkan. Nah ketika masuk ke dalam bahasa kita, maka nikah itu seperti adalah sesuatu yang sangat terhormat. Tapi kalau kawin sesuatu yang dianggap tidak melalui proses yang dihalalkan, begitu. Baik ya, itu tentang an-nikah. Kemudian dari nikah ini kita mengenal ada istilah. Kalau nikah itu kalau begini ya, biasanya kalau orang broadcast itu suka pakai semoga samawa ya, disingkat begitu. Ada sakinah, mawaddah, warahmah. Tapi kadang orang memakai istilah ini saja hanya mengikuti keumuman. Saya pikir tidak sedikit orang yang tahu casing saja. Sakinah, mawaddah, warahmah itu casing begitu. Pokoknya kalau keluarganya adem ayem, berarti sakinah, mawaddah, warahmah, selesai begitu. Kalau keluarganya tidak adem ayem, berarti mungkin gak ada sakinah, mawaddah, warahmah. Nah kita coba bedah itu tiga kata itu saja hari ini, kaitan dengan sakinah, mawaddah, dan rahmah, begitu. Baik, ikhwatul iman, kata sakinah ini dalam Al-Quran ditemukan sekitar 6 kali ya, kata-kata sakinah itu. Kemudian ada bentuk lain yang seakar dengan sakinah ini sekitar 69 kali disebutkan dalam Al-Quran secara berulang. Raghib Al-Asfahani menyatakan bahwa kalimat sakinah yang diambil dari kalimat sakana yaskunu sakinatan itu bermakna thubutus syai' ba'da taharruk. Jadi ada ketenangan, ini baik jiwa ataupun jasmani ya, ketenangan yang didapatkan setelah terjadi goncangan. Itu namanya sakinah. Jadi kalau orang tidak pernah mengalami goncangan, maka dia tidak akan pernah mengalami sakinah. Gitu. Goncangan ini bisa saja fisik kita capek. Ya bapak-bapak pulang kerja, kemudian bawa motor mogok di jalan, bapak dorong lama begitu, sampai ketemu bengkel, di bengkel juga lama. Pulang ke rumah itu kan lelah.
Capek kan Pak? Tapi begitu pulang ke rumah, melihat anak kita yang umur 2 tahun atau 3 tahun atau cucu misalnya, itu hilang Pak. Kenapa? Karena aktivitas gejolak jasmani yang kita alami itu tiba-tiba kemudian terhenti begitu saja, terobati. Maka yang didapatkan adalah ketenangan, kenyamanan. Nah itu yang disebut dengan thubutus syai' ba'da taharruk. Makanya jangan aneh kalau kemudian makna berlawanan dari sakinah itu idtirab, goncang. Bapak kalau misalnya di rumah tangga itu lebih banyak kegoncangan, maka sepertinya kita dicabut sakinah oleh Allah. Ini bahaya Pak. Kegoncangan itu dari mulai bangun tidur itu sudah ribut Pak, sampai kembali tidur itu sudah ribut. Ayo ribut begitu. Jadi strength gitu setiap pagi itu. Biasanya cirinya kalau sudah seperti itu, suami sudah tidak mau pulang ke rumah atau pas pulang ke rumah merasa tidak nyaman, maka hati-hati Pak. Khawatir sakinah itu dicabut oleh Allah. Makanya kebalikan dari sakinah itu adalah idtirab. Juga jangan aneh kalau kemudian rumah dalam bahasa Arab selain baitun juga diartikan maskanun. Maskanun. Jangan disamakan dengan mas kawin ya Pak. Kalau mas kawin itu bahasa serapan kita, tidak ada dari bahasa Arab. Maskanun itu adalah tempat atau rumah yang tenang. Jadi kalau Bapak beraktivitas di luar, pulang ke rumah, itu adalah mendapatkan ketenangan. Sok silakan saja lihat, banyak orang beraktivitas di luar dimanapun, pasti ujung-ujungnya pulang ke rumah. Kenapa? Kalau sudah pulang ke rumah, segala hal yang menjaga pada diri kita di luar itu dibebaskan begitu saja. Bapak di luar harus pakai baju rapi. Bapak di luar tidak boleh kotor. Bapak di luar kalau makan juga harus punya cara yang benar. Kalau sudah kembali ke rumah, Bapak nggak pakai baju, hanya pakai sarung saja, itu merupakan sesuatu yang bebas luar biasa. Seolah di luar terikat, di dalam rumah tidak terikat. Makanya disebutnya maskan. Ada lagi kalimatnya sakan. Sakan itu adalah waktu malam. Dan memang idealnya Pak ya, waktu malam itu waktu istirahat. Saya tidak dalam sudut pandang banyak orang yang kerja di waktu malam. Tapi keumuman bahwa malam itu adalah tempat istirahat dan siang tempat bekerja gitu. Dan yang shift malam juga rata-rata mereka suka cari celah kalau istirahat pasti tidur gitu. Ya yang kerja di waktu malam kan begitu. Sama berarti memang fitrahnya malam itu adalah istirahat. Makanya kalimat sakinah ya, ada kalimat yaskunu, sakana yaskunu didapatkan dalam surat Al-A'raf ayat 189. Huwallazi khalaqakum min nafsi wahidah wa ja'ala minha zaujaha liyaskuna ilaiha. Dialah yang menciptakan kamu dari jiwa yang satu, dari Adam, dan daripadanya dia menciptakan pasangannya agar dia merasa senang kepadanya. Bapak-bapak, kalau pulang ke rumah lihat istri hati tentram, berarti tasyakur bi nikmah, rasa sakinah itu mesti ada dalam diri kita. Beda Pak, punya pasangan istri itu beda. Kita makan, istri mah sudah makan. Atau mungkin sudah kenyang, gak bareng dengan anak. Duduk di pinggir kita saja, tidak makan beliau, hanya menemani saja. Itu sakinahnya didapatkan oleh laki-laki. Memang fitrahnya begitu. Apalagi seorang istri kemudian membawakan nasi, kemudian menyuguhi ya pada suaminya, itu sakinahnya terjaga. Tapi beda, Bapak bawa makan sendiri, bawa piring sendiri, terus makan begitu, bahkan nggak ada makanan masak telur sendiri, istrinya di dalam kamar main HP saja begitu. Jadi masing-masing, apakah bisa sakinah? Bisa. Nanti hubungannya dengan rahmah itu nanti. Bisa tetap sakinah, gitu. Tapi ini akan tergerus Pak, lambat laun akan tergerus. Karena rasa pribadi manusia itu yang asli, yang cantik ya cantik Pak, yang tidak cantik
ya tidak cantik. Yang muda lebih cantik ketimbang yang tua. Itu mana fitrah. Bapak bohong kalau mengatakan istri saya yang paling cantik. Tidak, di luar masih banyak yang lebih cantik, Pak. Memang laki-laki itu fitrahnya berbohong, Pak. Nggak ada yang mengatakan istri lebih cantik dari yang lain. Nggak ada, di luar lebih banyak yang cantik. Tapi apa yang membatasi kita tidak mengambil makanan dari luar, tidak mengambil rumput yang lebih hijau dari luar? Apa yang membatasi kita? Salah satunya yang paling kuat itu adalah keimanan, Pak. Lepas saja itu, maka Bapak akan jadi liar di luar. Atau bisa tergerus karena sakinah mulai berkurang, Pak. Jadi karena Bapak selalu mendapatkan tidak tenang di rumah, tiba-tiba ngobrol dengan perempuan yang ternyata ketika ngobrol itu mendapatkan ketenangan, itu bisa bergeser, bisa bergeser tanpa kita sadari bahwa orang yang membuat tenang ini orang lain, suatu saat nanti ketika kita nikahi juga akan sama, Pak. Karena orang itu tidak cenderung konsisten, selalu berubah-ubah. Gitu. Makanya kalau melihat pasangan kita menjadi tentram tenang karena memang fitrahnya begitu. Nah, seyogianya ini harus dijaga. Sehingga sakinah itu tidak bisa diminta, Pak, tapi diusahakan. Sakinah itu nggak bisa, kapan keluarga saya sakinah? Nggak bisa, Pak. Tapi butuh pengorbanan, butuh diusahakan. Maka akan memunculkan sakinah. Nah, ikhwatul iman, dalam ayat lain ada kalimat sakinah yang kalimatnya asli sakinah itu huwallazi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imana ma'a imanihim. Ini dalam surat Al-Fath ayat keempat. Dialah yang telah menurunkan ketenangan di dalam hati mukminin untuk menambah keimanan atas keimanan mereka yang telah ada. Kalau tadi di surat Al-A'raf itu lebih cenderung kepada fisik jasmani. Jadi kalau aktivitas dalam bentuk fisik itu sudah capek, gitu, kemudian datang ke rumah, ternyata di rumah itu benar-benar sambutannya luar biasa. Malahan Bapak di pabrik juga sudah mulai lemas, tapi datang di rumah, anak kecil atau cucu itu aktifnya luar biasa. Bahkan anak tidak tahu bapaknya capek, itu langsung kan minta gendong lah apalah, tapi Bapak tidak lelah saat itu. Justru terobati lelah itu. Itulah sakinah yang kita dapatkan. Nah, kalau dalam kaitan surat Al-Fath, ini kaitan dengan ini asbabun nuzulnya itu adalah ketika kelompok mukmin merasa bergejolak hatinya, merasa tidak terguncang, Pak. Hatinya terguncang, tidak tenang, tidak nyaman, rasa takut, khawatir, siun, segala rupa. Kenapa? Kaitan dengan perjanjian Hudaybiyah yang merugikan umat Islam. Perjanjian Hudaybiyah itu kan begini, 10 tahun gencatan senjata, tidak perang, kan begitu. Yang kedua, dalam 10 tahun kalau ada keluarga yang bukan muslim, mau anak, mau siapapun, datang pada Rasulullah untuk masuk Islam, tolak. Gitu. Tapi kalau yang dari umat Islam, ya, kembali ke rumahnya, ketemu dengan keluarganya yang sudah muslim, gitu ya, jangan dikembalikan. Ini kan Rasulullah itu mendapatkan kecaman sebetulnya. Kecaman dalam tanda kutip dari para sahabat. Jadi ini kan kita yang rugi gitu loh. Umat Islam datang ke sana nggak bisa balik, sedangkan yang di sana ke sini harus ditolak gitu kan. Tapi Rasulullah mengatakan bahwa Allah akan memberikan pertolongan. Baru kemudian mereka kayak turun darah, Pak. Gitu, tenang gitu. Oh iya, Allah punya rahasia. Rasulullah sudah menjamin kita akan diselamatkan. Walaupun dalam nalarnya mengatakan ini rugi gitu. Ya rugi lah umat Islam gitu. Apalagi perjanjian Hudaybiyah ini yang ke depan adalah Utsman bin Affan saat itu dan tidak pulang gitu, Pak. Hampir sebulan tidak pulang. Itu kan goncang semuanya. Takut dibunuh lah, takut begini begitu. Berpikir yang lain-lain. Ternyata apa yang terjadi? Perjanjian Hudaybiyah ini selama 10 tahun ini membuat umat Islam ya yang hatinya sudah condong terhadap Islam tapi masih di Mekah, mereka membuat sebuah kelompok-kelompok radikal, Pak.
Jadi kan ada yang dikunci sama bapaknya, ada yang dipenjara sama bapaknya, bukan sama orang lain Pak, sama keluarganya begitu loh. Mereka berontak semua berkumpul di satu tempat berkumpul kemudian menjarah gitu loh Pak. Menjarah mengganggu kelompok Quraisy yang sedang berdagang dan mereka bukan muslim. Terganggu. Apalagi ketika Allah menghadirkan rasa tidak nyaman terhadap kelompok Quraisy karena bergejolak hati mereka. Jadi kan mereka bingung, mereka mau menjaga dengan fisik gitu loh Pak, supaya jangan masuk Islam, tapi dijaga oleh fisik. Kamu ke sana saya bunuh, kan begitu? Rasulullah enggak. Dia tidak punya beban, sok saja pulang ke sana, berarti kan murtad. Tidak kembali gitu kan? Tidak ada beban bagi Rasulullah. Ternyata semakin kuat umat Islam, tidak ada yang pulang, begitu. Nah, malahan yang terjadi pemberontakan, kemudian terjadi apa? Yang terjadi ketika mereka sudah berdebat karena mengurung anaknya tidak jelas, kan 10 tahun itu lama loh Pak. Gitu kan? Karena mengurung anaknya tidak jelas, kemudian jadi berantem dengan keluarga. Akhirnya pecahlah di antara mereka, perjanjian Hudaybiyah harus kita hentikan, dan ternyata suratnya akadnya itu ada di dalam Ka'bah, dan di dalam Ka'bah begitu dibuka itu sudah dimakan rayap, dan ternyata kirtos atau kertas dari pelapah kurma itu ketika diambil itu sudah berbentuk lafaz Allah saat itu. Kan begitu Pak, ceritanya begitu loh. Nah, berarti kalau Bapak mendapatkan masalah, fisik Pak tidak masalah, tapi pikiran gitu loh Pak. Pikiran sama hati. Berbagai macam masalah, mau masalah anak, masalah dengan adik, masalah dengan kakak, masalah dengan saudara, masalah dengan ibu bapak, siapapun masalahnya, termasuk dengan tetangga, itu gejolak hati Pak, terus berkecamuk. Tapi tiba saatnya kemudian islah, damai, ada solusinya yang sama-sama menguntungkan, tidak ada merugikan, itu langsung turun Pak, plong begitu. Ya Bapak asalnya tidak pernah bertanya dengan tegur sapa dengan bapak-bapak di sini karena ada masalah, tiba-tiba bertegur sapa lagi, tiba-tiba berkumpul lagi, itu kan ada ketenangan. Nah itulah sakinah Pak. Cik kira-kira Pak, apakah sakinah akan datang dengan sendirinya? Tidak. Perlu diusahakan, perlu diupayakan. Salah satunya apa? Kata orang Sunda mah, kudu jembar ngahampura. Harus mau berani selalu memaafkan. Itu makna sakinah. Dan ingat Pak, memaafkan itu bukan sama orang lain saja, sama istri, sama anak, termasuk sama saudara. Harus banyak memaafkan. Baik, kita bergeser kepada mawaddah. Kalau mawaddah ini ditemukan sekitar 8 kali kalimat mawaddah dalam Al-Quran, dan ada akar kata yang serumpun dengan mawaddah itu sekitar 25 kali Pak. Diulang oleh Allah kalimat mawaddah. Mawaddah ini berasal dari kata wadda, ya waddu mawaddah. Menurut Al-Asfahani disebutkan mahabbatus syai wa tamanni kaunihi. Jadi mawaddah ini rasa cinta dan juga ingin memiliki gitu. Kan diurang sok ayahnya barudak ngora Pak, dengan bahasa yang sangat lebay. Cinta itu tidak harus memiliki. Nah, padahal di dalam Islam cinta itu harus dimiliki. Makanya ada yang disebut dengan mawaddah. Kalau ternyata itu tidak bisa diupayakan dimiliki, berarti lepaskan. Dan itu bukan bagian dari takdir kita, dan itu sudah menjadi alumni hati, kan begitu. Cek bahasa orang mah apa? Mantan disebutnya itu. Nah itu kan harus dilepaskan. Kalau kita terus mengejar yang bukan takdir kita, maka yang terjadi di sana adalah perselingkuhan. Ini bibitnya dari sini. Karena cinta itu, makna mahabbah di dalam Islam adalah tamanni kaunihi, harus dimiliki oleh kita. Ketika ada kalimat cinta tak harus memiliki, maka ujung-ujungnya adalah perzinahan yang terjadi. Tidak ada di dalam Islam seperti itu. Kalau memang tidak bisa dimiliki, lepaskan. Sudah, gitu loh. Berarti bukan milik kita. Nah makanya kalau sudah bukan milik kita, jangan kemudian
mengejar itu. Yang terjadi nanti akan terjadi hubungan yang tidak halal di sana. Al-Asfahani setidaknya membagi kalimat mawaddah ini di dalam dua hal. Pertama, ada kalimat wa ja'ala bainakum mawaddatan warahmah. Dan dia menjadikan di antara kamu rasa kasih sayang, rasa kasih dan sayang. Rasa kasih dan sayang. Kalau bahasa Sundana namanya mika asih mika nyaah atau mika dedeh. Jadi apa ya kalau bahasa lain selain Sunda apa? Saya nggak tahu. Jadi kalimat mawaddah ini kata Ragib itu adalah rasa cinta yang direfleksikan dalam bentuk memiliki. Makanya kalimat mawaddah ini jangan aneh kalau sebagian menyebutnya dengan mujamaah, Pak. Bersenggama. Gitu. Ada tidak orang yang bersenggama tapi tidak ada rasa mawaddah? Ada, haram jatuhnya, Pak. Hati-hati kalau mujamaah tanpa ada mujamaah tanpa ada rasa mawaddah, jatuhnya ke haram. Hanya sekedar menyalurkan hasrat dengan perempuan siapa saja, maka jatuhnya kepada haram. Makanya saya bilang Islam itu mengunci gitu loh, Pak. Berhubungan badan itu dikunci. Harus ada mawaddah di sana. Gitu loh. Harus ada keridoan di sana. Tapi kan Pak ada perempuan yang dinikahkan tapi dia tidak ridho dipaksa oleh ibu bapaknya. Hati-hati. Yang harus kita pahami ketika proses pernikahan sebelum terjadi itu adalah setarnya dari khitbah, Pak. Bukan dari ACC orang tua, bukan dari khitbah. Dan khitbah itu bukan ACC orang tuanya, bukan. Tapi keridoan, keinginan dari perempuannya. Kan ditanya dulu, mau tidak? Kalau tidak, nggak bisa dipaksa. Orang tua jadi dosa nantinya. Gitu, nggak bisa dipaksa. Karena khitbah itu adalah hak perempuan. Kenapa saya katakan begitu? Karena waktu pernikahan perempuan tidak ada, tidak masalah, Pak. Karena menikah itu perjanjian antara siapa? Wali dengan mempelai laki-laki. Yang menyatakan akadnya siapa? Ya laki-laki. Yang berjanji siapa? Ya walinya. Kan begitu. Dan laki-laki hanya mengatakan tarima abdi nikah, gitu kan? Atau nikahkan saya, gitu kan? Seperti itu. Artinya bahwa kekuatan powernya itu ada di khitbah. Makanya kalau seseorang yang berhubungan mujamaah bersenggama tidak didasari mawaddah, jatuhnya pada haram nanti. Gitu. Berhubungan itu harus mawaddah. Ada rasa cinta, ada rasa sayang. Makanya nanti perlakuan terhadap pasangan itu akan selalu hormat. Dalam sudut pandang seksualitas antara laki-laki dengan perempuan itu keduanya akan saling menghormati, begitu loh. Jadi tidak kemudian laki-laki ingin mengambil manfaat yang lebih banyak, tidak memperhatikan perempuan, perempuan juga sama, gitu loh. Karena ada mawaddah ini. Gitu, Pak. Paham ya? Saya tidak terlalu detail, tidak terlalu mendasar, tapi intinya bahwa mujamaah yang tidak dilandasi mawaddah itu bahaya. Ada lagi kata Ragib Al-Asfahani, kalimat mawaddah itu adalah seperti dalam kalimat surat Asy-Syu'ara ayat ke-23, qul la as'alukum alaihi ajran illal mawaddah fil qurba. Katakan Muhammad, aku tidak meminta kepadamu sesuatu imbalan pun atas seruanku kecuali kasih sayang dalam kekeluargaan. Jadi mawaddah juga diartikan bagaimana bapak mencintai anak, begitu loh. Bagaimana seorang ibu mencintai anak. Ini juga mawaddah. Hanya refleksi mawaddah ini berbeda dengan refleksi dalam pasangan. Gitu, Pak. Makanya mawaddah ini adalah rasa kasih, rasa sayang yang luar biasa baik terhadap pasangan ataupun terhadap anak. Ikhwatul iman, namun Ar-Ragib Al-Asfahani mengutip sedikit, dan mawaddah juga sebetulnya
Ada cinta tapi berkecenderungan buruk, Pak. Berkecenderungan buruk itu jadi kita mencintai, tapi justru rasa cinta kita itu menjaga terhadap amar ma'ruf nahi munkar. Anak lagi tidur, biasanya waktu arah ke subuh itu semakin lelap, Pak, biasanya. Jadi keur meumeujeunna tibra sama orang Sunda. Aduh, karunya. Waktu adzan sudah berkumandang, tapi anak tidak dibangunkan hanya karena mawadah itu. Kasihan. Kasihan. Kedua itu. Akhirnya anak bangun jam 6 baru sholat. Nah, itu mawadah yang berkecenderungan buruk itu, Pak. Anak salah, bapak pasang badan di depan. Siapa yang berani terhadap anak saya, bapak yang ke depan. Tapi dengan penuh kesadaran anak saya yang salah, begitu loh. Tapi bapak batasi semua, jangan sampai anak saya menjadi masalah atau tidak selamat oleh orang-orang yang berniat tidak baik, gitu. Pasang badan. Dan tidak sedikit pun keluar nasihat dari bapaknya untuk meluruskan anaknya, tapi membela kesalahan anaknya. Makanya Pak lihat, ada 7 golongan, 7 kelompok, kata Rasulullah, yang akan mendapatkan perlindungan di yaumul akhir, di padang mahsyar. Salah satunya apa? Seseorang yang mencintai terhadap orang lain, mau pasangan, anak, mau tetangga, siapapun, karena Allah. Berpisah juga karena Allah. Bersatu karena Allah, berpisah karena Allah. Jadi kalau mencintai Allah itu harusnya meluruskan yang salah itu. Tidak kemudian menutupi, kemudian juga membela dan yang salah. Saya yakin kalau orang paham seperti ini, mengajarkan benar kepada anak tentang masalah cinta terhadap Allah, mau ayat tawuran, Pak, di jalan teh. Tuh lihat tawuran di luar. Gara-garanya apa? Gara-garanya teman dianiaya oleh orang lain tanpa melihat masalahnya. Ya, pokoknya main teman saya disakiti, selesai masalah gitu kan. Yang terjadi apa? Tawuran. Tidak tahu duduk masalahnya apa. Pokoknya ini disakiti, udah jadi aja tawuran. Padahal temannya yang salah, temannya yang ganggu, temannya yang membuat kisruh, membuat gaduh, tapi tidak mau tahu, pokoknya dibela. Itulah yang menjadi istilah mawaddah, ada berkecenderungan buruk. Makanya hati-hati, Pak, kalau kaitan dengan mawaddah ini harus dengan lillah. Kalau dalam keluarga ada mawaddah yang berkecenderungan buruk, ada. Istri tidak senang dengan suaminya, takut dosa. Berhubungan dengan suaminya. Dan dengan dasar apa? Sieun dosa. Ini mah menghargai saja gitu. Jadi tidak merespon syahwat suaminya, tidak. Itu juga dosa. Jadi mawaddah berkecenderungan terhadap hal yang tidak baik. Yang iman yang terakhir adalah kata rahmah. Kata rahmah ini warahmah, dan wa itu kan dan ya. Jadi kalimat aslinya adalah rahmah. Rahmah ini justru lebih banyak, Pak, di Al-Qur'an, sebanyak ya sekitar 114, bahkan akar kata yang serumpun dengan rahmah ini sekitar 339. Rahmah ini diartikan hampir sama mirip dengan mawaddah. Ini lagi-lagi, Pak, kan kita menerjemahkannya dengan bahasa Indonesia ya. Dan tidak ada lagi terjemah yang bisa menerjemahkan rahmah kecuali kasih sayang. So, apa bedanya dengan mawaddah? Sama-sama saja kan? Makanya kalau mau menerjemahkan Arab itu, terjemahkan dengan Arab lagi. Sama, bahasa Inggris juga terjemahkan dengan bahasa Inggris lagi supaya maknanya tepat. Termasuk Sunda dengan Sunda lagi. Karena kalau sudah lintas bahasa jadi masalah. Pernah saya mengutip menyampaikan tentang perbendaharaan kata yang dulu pernah ditanyakan kalau tidak salah. Kaitan misalnya dengan menyebut kalimat Arab dengan translate yang dipaksakan dengan bahasa Indonesia, kan begitu ya. Seperti misalnya istighosah gitu kan. Istighosah misalnya ginnya pakai H, G-nya pakai H gitu kan. Kemudian tah TS kan begitu. Nah, itu kan translate seperti itu. Apalagi perebut kata antara insya Allah dan insya Allah kan begitu, yang seperti itulah. Nah, ini kan sebetulnya translate itu ya
yang kita anggap benar juga sebetulnya jadi tidak benar. Apalagi sekarang Pak dalam bahasa Indonesia dari EYD kan sudah berubah kan sekarang, bukan EYD lagi. Apa PB apa sih saya apa lagi? Istilahnya saya lupa lagi. Tapi istilah itu kayak sekarang ada perubahan nama Arab ya, misalnya Al-Furqan. Al-Furqan sudah nggak bisa dipisah sekarang Pak. Kalimat A-nya nggak bisa pakai strip, tapi harus bersatu Pak. Al-Furqan gitu. Jadi menyatu kalimatnya itu. Nah yang kayak begitu kan walaupun dianggap benar menurut bahasa Indonesia, tetap saja dalam bahasa Arab itu maknanya akan berubah. Makanya kalau ingin paham tentang terjemah Arab ya terjemah Arab lagi modelnya. Nah termasuk yang ini kalimat rahmah, makanya para ulama bahasa mengartikan ada rahmah itu dengan dua kata, ada riqqah, ada ihsan, begitu Pak. Kalau riqqah ini adalah kasih sayang tapi melalui pengorbanan, begitu Pak. Kasih sayang melalui pengorbanan, melalui proses, begitu. Bahkan riqqah ini kasih sayang terhadap hal yang tidak kita sukai, gitu. Gitu loh. Itu rahmah dalam arti riqqah. Jadi kasih sayang pada persoalan-persoalan yang tidak spesifik dengan hubungan badan, tidak spesifik dengan persoalan mawadah, tapi lebih umum kalimat rahmah ini. Dan saking umumnya rahmah ini tidak hanya pada suami istri dan anak, tapi juga lintas Pak. Nenek, kakek, paman, bibi, adik, kakak, keponakan, sepupu, segala rupa, termasuk tetangga dekat. Ini peran rahmah itu di sini. Ada lagi rahmah diartikan itu ihsan, dan rahmah dalam arti ihsan ini khusus untuk Allah Pak, tidak untuk yang lain. Makanya Bismillahirrahmanirrahim, kalimat rahman ini semakna dengan rahmah, diartikan bahwa Allah akan senantiasa disebutnya itu memberikan anugerah atau memberikan kemurahan, berhak untuk hidup kepada siapapun makhluk hidup termasuk manusia yang beriman atau tidak beriman. Kan banyak yang tidak beriman, mereka tetap kaya gitu kan, menikmati kehidupan. Itu bagian dari rahmat. Dan rahman dalam arti ihsan ini hanya khusus untuk Allah. Makanya begini Pak, kalau ada pasangan baru menikah, pasti sakinah itu didapatkan. Kenapa? Karena asalnya sendiri kan jadi berdua. Yang tadi Pak, asalnya sendiri itu dalam kondisi idtirab, kegoncangan. Tapi ketika menikah, dia mendapatkan sakinah. Tidur asalnya sendiri, kemudian berubah menjadi berdua. Tapi di sini akan mulai keluar nampak keaslian. Laki-lakinya tidak selalu rapi, celana ditenun di mana wae, celana jerok dialungkeun ka mana wae, sarung di mana wae, baju di mana wae, segala di mana wae. Dan memang kebiasaannya begitu. Yang merapikan ibunya, kan begitu. Begitu menikah, istrinya sangat tertib, apik Pak. Kalau tidak ada rahmah, 1 hari langsung bercerai. Rahmah itu dia menurunkan egonya, menurunkan prinsip dan kebiasaannya, menyayangi suaminya dengan kekurangannya itu, di mana wae gitu loh Pak. Maka dengan bahasa lembut, Pak, A atau apapun bahasanya, ini atau tempatnya di sini masukin supaya nanti ibu bisa mudah untuk mencuci. Itu kan mulai pengorbanan tuh Pak, rahmahnya di situ. Dan ini diuji oleh Allah, sejauh mana dia bisa mempertahankan rahmah. Kalau dalam hati berbeda dengan yang diucapkan, bahaya Pak. Hatinya enak, mengucapkannya santun. 10-20 tahun yang terjadi ketika terjadi perdebatan sengit, masalahnya sepele, suaminya tidak jujur gajinya berapa gitu, sepele sebetulnya. Tapi marahnya memuncak. Marahnya benar-benar kan masalah gaji gitu Pak, bukan masalah yang lain. Tapi marahnya luar biasa. Ternyata apa? Akumulasi Pak. Akumulasi itu teh.
dari rahmah yang palsu begitu. Hatinya tidak seret, tapi lisannya seolah-olah baik. Diakumulasi. Makanya kalau Bapak melihat ada perdebatan rumah tangga, yang ini ngomongnya teriaknya keras, yang ini keras, ditanya, ini apa masalahnya? Ya, saya juga bingung masalahnya apa ini gitu. Dua-duanya bingung masalahnya apa gitu loh. Karena kemarahan yang keluar itu bukan masalah ini yang update-nya gitu loh, tapi akumulasi. Jadi kalau ada orang ditanya marah ada apa masalahnya, jawabannya tidak jelas, oh berarti dia bukan marah yang itu sebetulnya. Itu hanya sebagian kecil. Ini yang bahaya. Kalau sudah kemudian sering melakukan itu, lalu cek orang Sunda menjadi awet rajet. Tetap berumah tangga, tapi keributan selalu terjadi. Hati-hati Pak. Berarti rahmahnya itu sudah dicabut oleh Allah. Sok, apalagi yang lain? Bapak nggak senang makan yang bau-bau. Istri paling senang petai. Istri paling senang jengkol. Sambil masak semur jengkol. Bapak itu paling nggak senang, saking nggak senangnya langsung pusing Pak. Kan ada yang begitu Pak dengan makanan itu ya. Kalau orang nggak senang dengan makanan yang berlebihan nih Pak, dia bisa pusing gitu loh. Kalau guru saya dulu ada Ustadz Marsedek, dia yang bikin parasit akidah. Ustadz Marsedek itu paling nggak senang dengan ikan Pak. Pernah teman saya berkunjung, saya dengan beliau berkunjung ke teman saya, mungkin maksud keluarga mah kan mancing ya Pak, wah gitu loh. Orang mah ngebedahkeun ongkoh, mancing ongkoh gitu. Ikannya kan besar-besar. Mungkin dalam pikiran, wah ada Ustadz Marsedek nih, ada guru datang begitu kan. Begitu lihat iklan, lihat ikan itu Pak, karena saking tidak senangnya, ngajeng Pak, pung, tuh, langsung langsung lari begitu. Jadi saking orang nggak senang, kan ada yang seperti itu ya, ada yang berlebihan dengan ketidaksukaan terhadap satu hal. Kira-kira mau di posisi apa rahmah yang Bapak tempatkan atau yang istri tempatkan? Kalau Bapak tiba-tiba, aduh, wah itu bongkil itu kemajan itu, istri sudah masak dari pagi sampai sore dan nggak tahu suaminya nggak senang yang bau-bau, dan ternyata tidak ada komunikasi dulu. Awal menikah nggak ada komunikasi, kamu suka apa, kamu nggak suka apa, nggak ada, biasa saja natural begitu. Nah yang seperti ini biasanya yang terjadi adalah miskomunikasi. Bapak perlu mengatur sugesti itu supaya sembuh. Bapak tidak makan itu, tapi minimal Bapak tidak pusing. Gimana caranya? Kan perlu rahmah Pak. Ini kalau kata istri, Pak enak nggak makanannya? Bapak mau jawab apa? Kalau nyatanya nggak enak, kira-kira ya supaya keluarga aman mah katakan saja enak gitu. Wah enak Pak. Terus kalau Bapak mengatakan enak, besoknya nggak ketemu istri lagi gitu. Kan ketemu istri lagi, dan istri bisa masak berulang loh yang seperti itu. Artinya gimana? Tidak perlu kebohongan di sini, tapi juga cara menyampaikannya yang bagus. Pak enak gak? Yuk kita coba. Makan saja. Sok, Neng, makan. Gitu. Kalau saya sama ke istri bilangnya sampai sekarang bilangnya Neng, sok, tuang. Bareng. Asinnya aja. Jangan banyak nanti mah kurangnya sedikit. Beres kan? Gak perlu ada kebohongan di sana. Dan gak perlu menjaga kekurangan istri. Karena sesekali istri juga harus dikasih tahu kalau kurang. Tapi memang ada karakter yang berbeda, hati-hati Pak. Sensitivitasnya gitu. Sensitifnya perempuan itu berbeda dengan laki-laki. Laki-laki kalau sensitif cenderung diam, perempuan berbeda, keluar air mata. Gitu loh. Dan kalau ada istri nangis teh, kenapa tuh Neng gitu? Mah, kenapa tuh nangis terus? Itu semakin nangis Pak, katanya begitu. Itu kunaon ada apa ini teh gitu loh. Terus nangis gitu. Kita menyatakan bahwa kita benar, kita makanannya. Kenapa? Kan begitu? Nah itu memang sikap laki-laki. Rasionalitasnya kuat. Pikir kita kan sederhana. Takut ada yang ganggu, kan begitu? Dia disakiti oleh siapa? Kan mikirnya rasional gitu. Perempuan kan bukan itu. Harusnya jangan ditanya. Duduk saja di sampingnya, kemudian dipeluk, selesai masalah. Tapi kan bertolak belakang dengan laki-laki. Duh kita naon gitu kan. Ini ada apa gitu.
Nah, yang seperti ini loh Pak. Yang seperti ini yang susahnya di rumah tangga. Kadang Bapak sedang kondisi capek itu nggak akan fokus Pak. Kalau capek itu lebih rasional. Ada apa sih nangis gitu? Gitu. Jadi yang seperti ini yang membuat rohmah itu seperti naik turun begitu dalam diri kita. Apalagi nada bicara Pak. Laki-laki itu kan paling banyak berapa kata yang bisa diucapkan. Perempuan itu bisa 3, 6 bahkan 10 kali lipat bahasa yang keluar dan tidak capek Pak. Gak akan capek, perempuan itu memang begitu fitrahnya. Lalu Bapak hentikan, Bapak bungkam mulutnya, jangan ngomong wae gitu kan, gak bisa Pak. Harus apa? Berarti Bapak harus menyertakan rahmah. Saya sayang terhadap istri saya dengan kelebihannya, dan saya juga sayang dengan istri saya dari kelemahannya. Makanya begitu akad nikah yang terjadi itu apa? Bahwa kita menyatakan siap menerima kelebihan dan kekurangan itu. Makanya prinsip di dalam sakinah, mawaddah dan rahmah ini adalah pertama ridho dengan pasangan yang sudah Allah berikan kepada kita. Kita ridho Pak. Yang kedua, Bapak harus menerapkan prinsip fastabiqul khairat. Ini yang tidak pernah kita lakukan. Kadang kita menuntut pasangan kita sempurna, menghadapi kita sempurna, melayani sempurna, karena diri kita merasa perfect. Apa? Saya sudah memberikan berapa rupiah besar, saya sudah bekerja mati-matian, karena istri tidak tahu saya bekerja di sana seperti apa, tantangannya seperti apa, gesekan dengan pimpinan, gesekan dengan teman dan lain sebagainya. Seolah-olah bahwa saya menuntut kamu harus perfect di depan saya. Kalau kamu saja menyerang saya, bagaimana orang luar juga banyak yang menyerang saya. Itu adalah yang terjadi dalam pikiran laki-laki begitu. Maka yang dituntut apa? Pakai baju harus bagus, harus begini, harus begitu. Menuntut kesempurnaan. Tiba-tiba ada celah sedikit saja, yang terjadi adalah perdebatan. Istri juga sama. Dari pagi sampai malam mengurus anak, mengurus rumah tangga, membersihkan ini itu. Menuntut suaminya pulang dengan tepat, menuntut memberikan untuk rumah tangga, keperluan rumah tangga tepat waktu begitu, mencukupi kebutuhannya, menuntut supaya suami juga jangan nyimpan barang di mana saja, harus ikut rapi. Karena yang dituntut, masing-masing menuntut yang ini menuntut, maka yang terjadi ketika ada kekurangan adalah perseteruan, Pak, keributan. Apa harus yang terjadi? Fastabiqul khairat, berikan yang terbaik untuk istri. Dengan segala keterbatasan kita tetap berikan maksimal dan tidak menuntut istri untuk membalas budi begitu. Istri juga sama, berikan maksimal gitu kan terhadap pasangannya tanpa menuntut suami harus perfect. Maka yang terjadi adalah berlomba untuk mencapai kebaikan itu. Kalau sudah seperti itu, maka perseteruan diminimalisir. Tidak akan ada istilah perbedaan kemudian jadi masalah. Justru suami ridho dengan berbeda itu, dan suami ridho termasuk juga istri ridho dengan kekurangan. Itulah sehingga sakinah, mawadah, warahmah itu adalah sesuatu yang harus diupayakan, tidak hanya untuk diucapkan. Closingnya seperti ini. Bapak kalau berdoa kepada orang yang mau menikah biasanya mengatakan barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakum fi khair. Ini doa Rasulullah yang luar biasa. Bama jangan rubah-rubah domirnya. Jadi barakallahu lakuma wa baraka alaikuma. Jangan dirubah-rubah domirnya. Karena kak di sana itu bukan mendoakan laki-lakinya, suaminya bukan. Tapi yang didoakan Rasulullah adalah jabatannya. Kapasitas beliau sebagai ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Pimpinannya. Ada wa barakallahu laka wa baraka alaika, ada laka dan alaika. Jadi Allah mudah-mudahan memberikan barokah kepada engkau. Kalau cara memimpin kamu itu baik, ya, mudah-mudahan menjadi barokah untuk keluarga. Tapi cara memimpin kamu itu salah, gitu kan? Gayanya salah, mudah-mudahan tetap juga Allah memberikan yang terbaik. Kalau kemudian sepasangan suami istri ini merasa ridho dengan apa yang sudah Allah tetapkan,
dan mencoba untuk meraih keberkahan dari perbedaan, dari ketidaksamaan, dari perseteruan, dari kebiasaan yang berbeda, sudah mengharapkan barokah dari hal itu, maka Rasul mendoakan jama'a bainakuma fi khair. Mudah-mudahan Allah mengumpulkan kalian berdua ini menjadi atau di tempat sesuatu yang baik, menjadi baik keluarga. Kan begitu. Emang di keluarga suami mimpi bagus terus? Ya enggak lah Pak. Enggak ada rumah tangga itu yang harmonis begitu terus gitu Pak. Enggak ada. Ada berarti enggak ada ujian Allah di sana. Ujiannya adalah bagaimana ketika Allah menguji berbeda cara antara suami dan istri, di sana letak ujian. Kalau kita berharap sakinah mawaddah warahmah, sabar dengan ujian itu, sabar dengan cara istri kita, dan istri juga harus sabar dengan cara kita. Itulah Pak tentang sakinah mawaddah warahmah. Mudah-mudahan ini bukan menjadi spirit bapak-bapak mencari lagi sakinah-sakinah yang lain. Ini hanya sebagai penguat saja bahwa rumah tangga kita ini harus pertahankan sebagai harga mati begitu Pak sampai akhir zaman. Begitu. Hanya kematian yang menghentikan pasangan kita. Dan tapi juga jangan berlebihan ya Pak. Karena Bapak menyatakan tidak ada yang lebih dicintai selain istri sendiri. Ketika istri sudah meninggal, tidak menikah, tidak begitu. Coba sesekali ya, kalau mau tahu sesekali Bapak baca doa jenazah. Lihat doa jenazah. Didoakannya apa Pak? Salah satunya mendapatkan pengganti. Gitu. Kan luar biasa, ini juga belum dikuburkan. Doanya dapat pengganti. Gitu. Jadi rasa cinta. Kembali ke yang tadi Pak ya. Cinta itu karena Allah. Jadi ketika sudah meninggal kemudian menikah lagi bukan berarti tidak mencintai yang ini, bukan begitu. Termasuk istri. Seolah-olah di kita ada frame-nya apa? Biasa ada laki-laki mas, kalau istri meninggal pasti menikah lagi. Itu ucapan perempuan loh Pak. Saya bilang, hari ibu, saya bilang, laki-laki menikahnya dengan siapa? Saya bilang gitu. Ya dengan perempuan, ya sama saja perempuan juga. Emang rata-rata yang duda nikah dengan yang gadis? Ya enggak, dengan siapa tuh? Dengan janda. Rata-rata kan perempuan begitu ya bilangnya. Biasa ada laki-laki mas, kalau istrinya meninggal, menikah. Perempuan mah enggak. Emang laki-laki nikahnya sama siapa gitu loh. Tapi kan contoh kebanyakan, ya iya memang kebanyakannya perempuan ketimbang laki-laki. Jadi kalau pakai data statistik itu kan perempuan lebih banyak laki-laki gitu kan. Kalau terasa perempuan lebih banyak konsisten tidak menikah lagi, ya bisa jadi iya begitu. Gitu. Tapi kan begitu cara pandangnya yang berbeda. Itu saja Bapak, mohon maaf atas segala kekurangannya. Aku qouli hadza wa astaghfirullahi wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.